Hai Beauty, selamat datang di channel YouTube Pony Beauty bersama aku Cynthia. Aku Grace. Dalam sesi belajar bareng Bibi. Sekarang kami berdua akan mengajak kalian untuk belajar di bab keempat, yaitu Moisturizer. Nah, yang pertama kami akan bahas soal fungsi utama moisturizer. Sesuai dengan namanya ya, moisturizer itu kan artinya pelembab. Jadi fungsi utamanya atau fungsi dasarnya adalah melembabkan. Nah, kalau kalian sering lihat di produk moisturizer yang tulisannya bisa untuk mencerahkan, bisa untuk menghambat jerawat, itu tuh sebenarnya bisa dibilang sebagai bonus. Karena balik lagi, fungsi utama moisturizer adalah melembabkan. Jadi teman-teman, moisturizer itu berfungsi untuk melembabkan dan menghidrasi kulit kita dari luar, biar kadar air di dalam kulit kita itu nggak hilang. Nah, selain kadar air yang dijaga, moisturizer itu juga bisa membantu menjaga kadar minyak kita biar imbang. Dari fungsi tadi itu aja, moisturizer juga bisa membantu kita biar nggak gampang jerawatan loh. Oh iya, kok bisa? Iya, jadi dari kadar air dan kadar minyak yang imbang di kulit wajah kita, kulit kita itu nggak akan gampang memproduksi minyak. Nah, kalau produksi minyaknya nggak banyak kan berarti pori-pori nggak akan kesumbat dong. Oke. Nah, jadi itu kenapa peran moisturizer itu penting. Selain melembabkan juga, dia juga dapat membantu kita untuk mencegah tumbuhnya jerawat pada kulit kita. Dari uji klinis, terbukti ya kalau semakin kita tua, semakin kita bertambah usia, kulit kita itu kelembapan alaminya akan hilang. Oh, jadi secara nggak langsung di usia kita sekarang yang nanti akan menua, kelembaban dalam kulit kita tuh akan kadarnya menurun ya. Jadi dengan kamu pakai moisturizer setiap hari, setiap pagi dan malam, kamu tuh bisa memperlambat munculnya tanda penuaan kayak garis halus, kayak keriput. Nah, untuk poin selanjutnya banyak banget nih yang nanya, Kak, kalau misalkan kulit yang berminyak, boleh nggak sih kita skip atau nggak menggunakan moisturizer? Iya. Jawabannya itu adalah wajib banget. Kenapa sih? Karena seperti pada umumnya, kita menggunakan face wash itu kan wajib. Nah, di moisturizer ini sendiri itu ternyata membantu juga untuk melembabkan kulit kita. Jadi kalau kita tanpa sadari ya, kita kan sering banget nih aktivitas di luar rumah, terkena polusi, sinar matahari. Nah, itu justru mengurangi kadar minyak yang ada di wajah kita, sehingga menyebabkan muka kita tuh berminyak berlebih. Oke. Jadi karena kita beraktivitas di luar, kita kena polusi, kita kena debu, itu bisa meningkatkan produksi minyak yang berlebih. Nah, itu dia kenapa mungkin untuk kalian yang jenis kulit yang berminyak merasa kayaknya kok minyak tuh semakin bertambah nih, kayaknya nggak butuh moisturizer. Itu salah. Jadi kita penting banget untuk menggunakan moisturizer karena moisturizer ini membantu untuk menyeimbangkan kadar minyak dan kadar air ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Oke, jadi dengan kata lain, kulit yang berminyak, walaupun takut pakai moisturizer tambah berminyak, itu salah kaprah ya teman-teman ya. Jadi memang kulit berminyak itu juga wajib pakai moisturizer, biar kadar minyaknya itu tetap imbang. Gitu. Karena ketika kalian melewatkan moisturizer, itu bisa dibilang sebagai suatu kesalahan besar ya. Jadi dengan kalian skip moisturizer malah bikin kulit kalian makin berminyak. Nah, selama kamu menggunakan moisturizer yang tepat, pastinya moisturizer ini sendiri akan cocok dan membantu melembabkan kulit kamu. Kita akan membahas lebih lanjut tekstur apa aja sih yang cocok untuk jenis kulit kita. Ini nih yang paling sering dilewatkan sama orang-orang ya dalam memilih moisturizer, kayak mungkin beberapa di antara kalian ada yang pernah kayak, ya udahlah aku mau pilih moisturizer A karena si influencer ini nyaranin katanya bagus banget. Betul, sering banget tuh kayak gitu. Padahal teman-teman, penting banget loh kita tahu tekstur yang tepat sesuai dengan jenis kulit kita. Aku akan mulai dari jenis kulit pertama, yaitu kulit berminyak. Jadi teman-teman yang kulitnya berminyak, kalian itu harus pilih tekstur moisturizer yang gel. Tekstur gel itu water based, jadi kayak dia itu memang enteng dan lebih mudah menyerap ke dalam kulit. Oke, itu kenapa kalau misalkan kalian yang memiliki kulit berminyak, itu cocok banget untuk menggunakan tekstur yang gel. Karena hasil akhirnya pun nggak bikin kulit jadi berminyak. Nggak lengket ya? Iya, nggak lengket. Untuk rekomendasi produknya, aku mau rekomendasiin produk dari klinik yang Dramatically Different Moisturizing Gel. Jadi dia itu memang water based banget karena teksturnya pun bening dan gel gitu. Dan ketika kamu pakai di kulit, itu memang cepet banget ngeresapnya. Untuk jenis kulit normal ataupun kombinasi, sebaiknya kamu pakai tekstur yang lotion. Tekstur lotion itu memang gampang banget ditemuin ya. Jadi kalau kalian lagi ke drugstore, terus lagi nyari pelembab, pasti banyak banget moisturizer yang teksturnya lotion. Jadi tekstur lotion ini memang lebih berat daripada gel, dan dia itu memang lebih apa ya, kayak untuk melembabkannya itu lebih kenceng.
Oke, tapi kalau untuk lotion ini sendiri sebenarnya berat nggak sih untuk digunakan? Karena kan kebanyakan kita nangkapnya tekstur lotion ini tuh kayaknya berat dan nggak gampang nyerap. Nah, karena banyak yang bilang tekstur lotion itu berat atau kayak susah menyerap, makanya dia lebih direkomendasikan untuk kamu yang kulitnya normal ataupun kombinasi. Oke, berarti kalau misalkan kalian yang merasa punya jenis kulit untuk normal dan kombinasi, lebih cocok untuk menggunakan tekstur yang Lotion. Nah, rekomendasi produk moisturizer untuk kulit normal maupun kombinasi itu, kami mau nyaranin produk dari Benton yang Snail Bee High Content Lotion. Oke, berarti untuk produksi Benton ini ada rekomendasi kita untuk kalian yang memiliki kulit cenderung untuk normal dan kombinasi, cocok banget untuk menggunakan tekstur yang lotion ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk jenis kulit kering. Oke, kalian kan wajib banget ya pakai moisturizer. Nah, tekstur yang cocok itu adalah tekstur krim, teman-teman. Jadi kalau tadi lotion lumayan tebal, tekstur krim itu lebih tebal lagi. Tapi kalian nggak perlu khawatir dia bisa kayak mungkin menyerapnya lama atau malah menyumbat pori-pori kamu ya. Karena memang tekstur krim itu di kulit yang kering akan bekerja lebih maksimal. Oh, itu kenapa kalau misalkan kita yang memiliki tekstur untuk kulit yang cenderung lebih kering, kan kita gampang banget tuh kayak mengelupas atau ngerasa kayak kulitnya kok mengkerut banget nih. Ternyata untuk tekstur si krim ini tersebut justru membantu untuk lebih melembabkan kulit kita. Iya, betul. Nah, rekomendasi produk moisturizer untuk kulit kering, aku mau rekomendasiin dari Unique yang beta glucan. Oke, nah untuk si Unique beta glucan ini sendiri, teksturnya itu adalah krim. Jadi ini kenapa kita merekomendasikan teman-teman yang memiliki jenis kulit kering cocok banget untuk menggunakan si moisturizer tersebut. Nah, aku mau sedikit cerita soal beta glucan. Nah, beta glucan itu dia adalah salah satu kandungan yang katanya 20% lebih melembabkan daripada hyaluronic acid. Selain untuk melembabkan, si beta glucan itu ya teman-teman juga bisa untuk menunda tanda penuaan. Oh, itu tadi ya, balik kenapa fungsinya si moisturizer tersebut. Salah satunya adalah dalam si beta glucan ini juga membantu kita untuk menunda adanya penuaan. Betul, jadi untuk kalian yang punya kulit kering, aku sangat merekomendasikan kalian harus pakai Unique yang beta glucan ini. Begitu. Aku mau tunjukin ya kayak gimana sih teksturnya dan rasanya. Tuh, kelihatan kan? Sebenarnya kalau dikategorikan sebagai krim yang terlalu thick banget, ternyata enggak ya. Si beta glucan ini masih bisa dikategorikan seperti... Bagi dua mau nggak? Oh, boleh. Seperti lotion yang mungkin sebenarnya ringan ya. Ini kita coba balurkan ya teman-teman ya. Kita coba rasain. Ini enak sih. Aromanya kayak susu ya? Segar juga ya ternyata ya. Jangan dijilat. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku, setelah aku balurin di tangan, ini rasanya nggak bener-bener krim yang thick banget. Kalau mungkin orang tuh takut banget nih pakai yang thick, takutnya nempel atau nggak justru nyerap lebih cepet. Ternyata untuk si Unique beta glucan ini sendiri, ini lumayan cepet nyerap ya. Dan melembabkannya juga terasa. Kalau kamu gimana? Kalau aku pribadi, sebagai pribadi yang nggak suka tekstur yang sangat greasy atau yang berat, sangat berminyak gitu, terasa berminyak banget sih. Mungkin agak berbeda kali ya, Iya. tapi mungkin kalau untuk kalian jenis kulitnya kering, harusnya kalian akan suka banget dengan tekstur yang seperti ini. Karena Iya, menurut betul. kita nggak terlalu krim yang tebal banget, tapi justru meresap dan melembabkannya cepet gitu. Karena kami berdua jenis kulitnya kan berminyak ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi sih, ini enak, udah mulai enak tadi. Mungkin karena waktu aku lagi ngomong baru meresap kali ya. Sekarang udah lumayan, nggak terlalu berasa crispy gitu. Kamu ngerasain perbedaan nggak sih? Karena setelah kita gunakan karena baru di tangan nih ya, ini beda banget ketika aku oleskan yang udah diolesin di sebelah kiri, dan aku pegang di sebelah sini, di sini lembab banget. Oh iya, Iya, berasa ya. ya itu dia perbedaannya. Kenapa kulit kering itu cocok banget untuk menggunakan si yang Unique beta glucan. Nah, untuk jenis kulit selanjutnya, yaitu kulit sensitif, kalian juga bisa memilih teksturnya itu sama kayak si kulit kering, yaitu krim. Tapi bukan berarti moisturizer untuk kulit kering sama dengan untuk kulit sensitif. Karena itu berbeda kali ya. Kalau Iya. kulit kering itu kan kita cenderung lebih merasa ada yang mungkin sampai terkelupas, sedangkan sensitif ini sendiri Lebih kemerahan, Iya, seperti betul. itu. Jadi teman-teman, ada tips untuk kalian yang punya kulit sensitif dalam memilih moisturizer. Yang pertama, pilihlah tekstur yang krim. Yang kedua, pastikan daftar ingredients atau daftar kandungan dalam produk itu tuh dikit.
kayak paling cuma 2 atau 3 baris aja lah. Itu tuh lebih cocok ya kalau kandungannya nggak perlu sedikit. sampai 8 baris gitu. Kemudian pastikan juga ada kandungan yang bersifat untuk menenangkan sekaligus melembabkan kulit kita. Contohnya itu adalah Centella asiatica. Nah, jadi untuk rekomendasi kalian yang memiliki kulit sensitif, kalian bisa menggunakan produk dari Klairs Midnight Bulk Calming Cream. Di sini berarti cocok banget ya, karena si Klairs ini memiliki salah satu kandungan itu adalah Centella asiatica dan bertekstur krim. Selanjutnya, setelah kalian udah tahu nih ya tekstur yang tepat untuk kulit kalian harus tahu juga nih 3 kandungan atau komponen wajib di dalam moisturizer. Itu ada humectant, ada occlusive, ada emollient. 3 kandungan ini tuh sebenarnya semuanya punya fungsi yang sama sih, yaitu untuk melembabkan, cuma porsinya beda-beda ya kak ya. Nah, betul banget nih. Jadi dari 3 komponen moisturizer tersebut, kita akan bahas dari satu persatu ya. Yang pertama itu adalah humectant. Nah, mungkin dari kata humectant ini masih kurang familiar. Ketika kalian ingin memilih produk moisturizer, ada nama lainnya nih di ingredient tersebut. Betul. Kamu bisa mencari dengan nama lain dari amino acid, glycerol, aloe vera gel, ceramide, glycerin, dan juga bisa hyaluronic acid. Betul. Nah, dari si humectant ini fungsinya tetap sama untuk mendehidrasi kulit. Tapi cara bekerjanya itu adalah lebih dia unik menarik, ya. Betul, yaitu menarik molekul air ke udara untuk mengisi molekul tersebut ke kulit kita. Kayak gitu. Nah, ini pun cocok banget dan penting di mana ingredient si humectant ini untuk jenis kulit yang normal cenderung ke kering. Untuk selanjutnya ada juga yang kita kenal sebagai emollient. Emollient di sini juga cocok banget untuk menghidrasi kulit kita, tapi fungsi kerjanya itu adalah lebih membuat kulit kita kenyal. Kau pernah nggak sih ngerasa kulit tuh terasa lebih kenyal setelah memakai atau menggunakan moisturizer? Oh, pernah sih. Nah, berarti di situ ada terdapat kandungan emollient atau untuk kandungan ingredientsnya bisa kamu temukan dengan nama lainnya. Nama lainnya itu di shea butter, lipids, atau ceramide. Ini cocok banget untuk kulit yang lebih kering kayak gitu. Jadi kenapa kita ngerasa lebih kenyal dan kalau dipegang, oh ini lembab, tapi bener-bener ngerasa tingkat kekenyalan kulit kita itu bertambah. Oke. Tapi sebenarnya ini juga cocok untuk semua jenis kulit kan? Oke, cocok banget sih. Sebenarnya kalau untuk kulit yang berminyak pun juga membantu kelembapan seperti yang tadi udah kita sampaikan. Kulit berminyak itu penting menggunakan moisturizer seperti itu. Untuk komponen yang ketiga atau komponen yang terakhir itu ada di occlusive. Nah, si occlusive ini juga sama, fungsinya itu adalah untuk menghidrasi kulit, tapi ada nilai plusnya nih. Kenapa? Karena dia membantu untuk menjaga pertahanan kulit kita dari tanda penuaan. Nah, jadi untuk occlusive ini kalian bisa temukan dengan nama lain ingredientsnya itu seperti olive oil, seperti silikon, petrafoam jelly, dimaticon, bisa juga ada lanolin. Betul. Nah, kalau ini cocok banget untuk kalian yang bener-bener merasa jenis kulit itu tuh kering banget sampai terkelupas. Yang bener-bener jenis kulit super duper ekstrim kering banget. Betul, seperti yang tadi udah disampaikan sama Cynthia, kering yang bener-bener merasa kayak terkelupas, kayak ngerasa mungkin kayak kekenyalannya tuh nggak ada, itu kurang kelembapan, bisa untuk mencari ingredient si occlusive ini. Nah, teman-teman, jadi si occlusive ini dia tuh punya tekstur yang lebih thick atau yang kayak tebel banget. Bukan tebel banget yang gimana sih, maksudnya yang dia jadinya akan susah menyerap, makanya sangat direkomendasikan untuk kulit kering. Mungkin seperti krim tadi kali ya, dari susunan dari gel, lotion, dan krim ini kan terkesan kebanyakan orang menganggap itu thick banget. Nah, si occlusive ini mungkin akan berwujudkan tekstur yang thick seperti itu. Yang thick banget, dan makanya si occlusive dengan tekstur yang sangat thick itu dia direkomendasikan untuk kulit yang super kering. Tapi ya teman-teman, namanya juga sesuatu yang berlebihan kan nggak pernah baik ya. Jadi ketika kalian pakai occlusive, pastikan tuh nggak terlalu banyak. Oke, mungkin kalau untuk kadar banyaknya ini sendiri adalah karena dia teksturnya itu sudah thick, jadi kita menggunakan hanya secukupnya, karena dari si occlusive ini aja udah ada kelebihan untuk membantu ekstra lembab di kulit kita. Nah teman-teman, balik lagi ke teksturnya si occlusive yang super thick itu, makanya kalian kalau pakai pelembab yang ada occlusive-nya ini, pastikan cuma sebiji jagung dan itu untuk satu wajah. Oh, jadi untuk kalian yang kulit kering, misalkan kalian mempunyai jenis moisturizer yang berbentuknya krim dan thick banget, sebiji jagung itu di total satu muka atau hanya sesekali aja kita pakai? Itu satu muka, jadi satu titik jagung, ya udah pakai aja semuka, tapi itu udah cukup super untuk melembabkan kulit kalian. Nah, itu informasi sebagai tambahan nih, karena kita masih kurang tahu ya, karena kita tahunya moisturizer itu wajib digunakan untuk titik semua area yang kita gunakan. Ternyata untuk kalian yang berjenis kulit kering, ketika menemukan moisturizer yang ada kandungan tersebut occlusive ini, kamu bisa menggunakan hanya cukup sebiji jagung aja, sudah cukup untuk satu muka. Betul.
Nah, secara keseluruhan tentang video kali ini untuk moisturizer, gimana nih? Kalian udah tahu nggak sih? Ya, udah makin paham ya? Betul, fungsi si moisturizer itu apa? Untuk teman-teman, kunci utamanya adalah melembabkan. Jika kalian menemukan produk moisturizer lainnya untuk mencerahkan, itu adalah nilai bonus. Betul, jadi perlu di garis bawah ini ya, fungsi utama moisturizer adalah melembabkan kulit. Betul. Dan selain melembabkan, dia juga bisa untuk menyeimbangkan kadar air dan minyak pada kulit kita. Di sini juga kalian harus tahu, pilihlah moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Betul banget. Kalau misalnya kulit kalian kering ataupun kulit kalian sensitif, pilihlah tekstur yang krim. Kalau misalnya kulit kalian berminyak, bisa pilih yang teksturnya gel. Kemudian untuk kalian yang kulitnya normal ataupun kombinasi, kalian harus pakai yang teksturnya lotion. Nah, ingat ya, apapun jenis kulit kalian tuh wajib banget pakai moisturizer. Betul ya Kak ya? Lalu yang terakhirnya teman-teman, pastikan kalian memakai moisturizer setelah kalian sudah membersihkan wajah, udah pakai toner dan pakai serum. Oke, tetap menggunakan step basic skincare ya teman-teman. Nah, sekian belajar bareng Vivi di bab 4 kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya masih yang opini kurang jelas tentang moisturizer, langsung diskusi aja ya di kolom komentar. Boleh sharing juga pengalaman kalian setelah menggunakan moisturizer seperti apa. Terima kasih sudah menonton kami. See you on the next video. Bye-bye!